Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibi, peserta Latsar golongan 2, angkatan 2, tahun 2022, Kota Pariaman. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas 3, materi kesiapsiagaan bela negara. Lari melingkar angka 8 selama 3 menit. Sit up selama 3 menit.
Peraturan baris berbaris dengan instruksi Hormat, gerak. Tegap, gerak. Setengah lengan lencang kanan, gerak. Tegap, gerak. Jalan di tempat, gerak. Henti, gerak. Langkah tegak maju, jalan. Henti, gerak. Berikut pendapat saya tentang pentingnya sikap perilaku bagi ASN, motivasi diri, dan berinovasi. Sangat penting bagi saya, karena itu merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari pengamalan kesiapsiagaan bela negara, di mana konsep dari kesiapsiagaan bela negara itu adalah suatu keadaan kesiapsiagaan yang dimiliki oleh seseorang, baik itu secara fisik, mental, sosial, dalam menghadapi suatu kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap, tekad, secara ikhlas dan sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jika sikap perilaku ASN itu baik, memiliki motivasi diri yang baik, dan berinovasi dalam menjawab tantangan, masalah, maka kita telah mengaplikasikan yang namanya kesiapsiagaan bela negara itu sendiri. Terima kasih. Pandangan saya secara sistematis terhadap nilai-nilai bela negara, nilai cinta tanah air, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa dengan membeli makanan tradisional yang dijual oleh masyarakat lokal, menggunakan produk dalam negeri, menggunakan baju batik dan peci nasional sebagai ciri khas budaya Indonesia, nilai sadar berbangsa dan bernegara, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Nilai ini dapat diaplikasikan dengan ikut serta dalam bergotong royong. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari hal kecil oleh diri sendiri, seperti halnya berdoa sebelum dan sesudah makan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahillazi at'amana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, menjumpangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih dapat diaplikasikan, salah satunya dengan ikut berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Organisasi Karang Taruna. Mampu melakukan percepatan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dan juga pembinaan kemasyarakatan. Karang Taruna bahu-membahu dengan kepala desa dan perangkat desa untuk bekerja mengurus desa ini. Apakah mengurus urusan masyarakat, urusan pembangunan. Ketika ada Karang Taruna, disitulah terjadi percepatan pembangunan. Pandangan saya secara sistematis terhadap nilai-nilai bela negara mempunyai kemampuan awal bela negara, yaitu dengan senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Pola hidup sehat dapat diaplikasikan sebagai hal pokok dalam mempunyai kemampuan awal bela negara seperti latihan fisik. Pendapat saya terhadap membentuk kerja yang solid itu bisa kita mulai dari pola hidup sehat. Ya, apa saja itu pola hidup sehat? Yang pertama, itu kita bisa mengkonsumsi gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, bisa melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kebutuhan, dan kita dapat mengelola stres kita dengan baik. Apabila pola hidup sehat telah dapat diaplikasikan secara baik dan benar, maka itu akan berdampak baik buat jasmani kita, sehingga yang pertama jasmani kita bisa menjadi lebih sehat dan juga menjadi lebih bugar. Tidak hanya jasmani, untuk kesehatan mental itu juga bisa berdampak, di mana jika pola hidup sehat itu sendiri bisa kita lakukan, maka mental kita ini bisa menjadi sehat dan menjadi kuat dalam menghadapi situasi apapun. Dalam konteks kerja yang solid, ya, jika kita mendapatkan nih kerja yang bebannya tinggi, beban yang berat, maksudnya diberi kepercayaan oleh pimpinan instansi, ya, jika kita telah memiliki pola hidup yang sehat, maka seberat apapun tugas yang bisa kita jalani, maka kita pasti dapat mengerjakan dan menyelesaikannya dengan baik. Ya, karena ini akan berdampak pada hasil kinerja kita, di mana hasil akhir kinerja kita yang solid itu bisa menjadi produktivitasnya lebih baik dan kinerja kita semakin lama semakin baik. Itulah menurut saya bagaimana cara kita membuat kerja kita menjadi solid. Terima kasih. Bagaimana cara kita memberikan pelayanan yang baik bagi publik? Sebenarnya memberikan pelayanan bagi publik atau pelayanan publik itu sendiri telah diatur
pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yakninya pada pasal 34, di mana itu berisi tentang pelaksanaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dan perilaku kita telah diatur juga di dalam sana, yang mana itu berbunyi pada poin A itu adil dan tidak diskriminatif, untuk poin B ya cermat, untuk poin C santun dan ramah, D tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, E profesional, F tidak mempersulit, G patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, H menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, I tidak membocorkan informasi dan atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan, J terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, K tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, L tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi secara proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. M tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki. N sesuai dengan kepantasan, dan O tidak menyimpang dari prosedur. Dari seluruh poin yang saya sampaikan tadi, itu merupakan pedoman kita bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik bagi publik. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan pendapat saya, itu wujud bela negara apa yang dapat kita laksanakan. Saya mencatat di sini ada 4 poin. Yang pertama, ya, kita harus bisa menjaga kebugaran dan menerapkan pola hidup sehat agar dapat menjaga kesehatan jasmani. Setelah kesehatan jasmani itu terkelola dengan baik, maka kita dapat melatih diri untuk kesiapsiagaan jasmani. Untuk poin kedua, menjaga kesehatan berpikir, mampu mengendalikan diri, mampu memanajemen stres, dan menerapkan emosi positif. Maka kesehatan mental kita akan menjadi lebih baik, di mana ini akan berdampak pada kesiapsiagaan mental. Untuk poin ketiga, yaitu bagaimana kita menghargai dan menghormati kearifan lokal. Untuk poin keempat, yaitu bagaimana kita dapat menerapkan yang namanya etika atau etiket dan moral. Mungkin itu saja. Terima kasih.